Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fi din, azanallahu iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita mencoba mengkaji surah At-Tin atau yang biasa dikenal dengan surah Wat-Tin. Terkadang juga disebut surah Wat-Tini Waz-Zaitun. Surah ini turun di Makkah sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sini Al-Imam Ibnu Katsir memulai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib. Dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi safarihi fi ihda rak'atain bit-tini waz-zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan wa aw qira'atan minhu akhrajahu al-jamaah fi kutubihim. Ya. Jadi kata Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam pada satu safarnya, salah satu perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surah Wat-Tini Waz-Zaitun pada salah satu di antara dua rakaat. Ya. Yang dimaksud di sini dalam riwayat lain disebutkan salat Isya yang diqasar. Ya, salat Isya yang diqasar, makanya dikatakan salah satu di antara dua rakaatnya. Ya, beliau membaca surah Wat-Tini Waz-Zaitun. Dan kata beliau, saya tidak pernah mendengarkan suara yang lebih baik dan bacaan yang lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa yang dimaksud salat yang Rasulullah membacanya di sini adalah salat Isya. Dan ini agak berbeda dengan kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada salat Isya beliau kebanyakan membaca apa? Awsatul Mufassal. Ya. Jadi ada yang namanya Al-Mufassal, ya, Surahul Mufassal. Surah-surah Al-Mufassal di dalam Al-Qur'an, kalau bahasa kita surah-surah pendek. Ya, surah-surah pendek itu dibagi tiga. Ada yang namanya Tiwalul Mufassal, surah pendek yang panjang. Ada namanya Awsatul Mufassal, surah-surah pendek yang menengah, dan ada yang namanya Qisarul Mufassal, ya, surah-surah pendek yang memang paling pendek. Ya. Surah-surah pendek yang panjang itu Tiwalul Mufassal itu dari surah Al-Hujurat sampai surah An-Nazi'at. Ya, sampai surah An-Nazi'at. Nah, kemudian yang pertengahan Awsatul Mufassal itu surah Abasa sampai Ad-Duha. Ya. Ini saya lupa Ad-Duha ini masuk di Tiwal atau di Qisar. Ya. Karena sebagian juga mengatakan Qisarul Mufassal yang pendek itu mulai dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ya. Dan ini dibaca dalam salat Isya. Ya, padahal kebiasaan Rasulullah, ya, bukan juga itu terus, ya, terkadang juga yang panjang-panjang. Kebiasaan Rasulullah adalah membaca Awsatul Mufassal di dalam salat Isya. Ya, jadi kalau salat Maghrib itu yang dibaca Qisarul Mufassal, yang pendek-pendek, yang paling pendek. Ini sunnahnya begitu. Ya, bukan berarti tidak boleh yang panjang-panjang. Ya, tapi kebiasaan Rasulullah membaca yang pendek-pendek salat Maghrib. Ya, kemudian salat Isya Awsatul Mufassal. Nanti masuk salat subuh. Nah, itu baru Tiwal Al-Mufassal atau surah-surah lain yang sama panjangnya dengan itu. Karena memang disunnahkan untuk memperpendek bacaan pada saat safar. Ya. Jadi kalau salat safar, ya jangan baca yang panjang-panjang, surah Al-Baqarah sampai selesai. Karena safar itu orang capek, ya. Orang capek, ya, bukan di negeri sendiri, bukan di kampung sendiri dan sebagainya. Ya. Makanya yang dibaca adalah surah-surah pendek. Taib.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wat-tini waz-zaitun. Demi at-tin dan az-zaitun. Ya, nanti kita baca ya, sebagian ulama menafsirkan bahwa at-tin az-zaitun di sini adalah buah tin dan buah zaitun. Ya, sebagian menafsirkan ya selain dari itu. Wa turi sinin, dan gunung Tur di Sinai, ya. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Jadi waw di sini wawul qasam ya, waw sumpah ya. Wattini waz-zaitun, waw di sini adalah waw sumpah ya. Kan huruf sumpah itu ada 3, waw, lam dengan ta. Wallahi, lillahi, tallahi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuknya. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang lebih rendah. Ya, nanti kita jelaskan asfala safilin ini apa yang dimaksud. Ya. Illa alladzina amanu wa 'amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, bagi mereka pahala yang tidak terputus. Ya, ghairu mamnun di sini diterjemahkan tidak terputus. Dan di sana ada ya setidaknya ada 2 penafsiran ulama tentang ghairu mamnun di sini. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kalau begitu apa yang membuatmu mendustakan, ya, tidak percaya terhadap agama atau hari pembalasan setelah ini? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu maha bijaksana? Baik, kita masuk ke tafsirannya. Ikhtalafa al-mufassiruna hahuna ala aqwalin katsiratin, faqila al-muradu bid-din masjidu Dimashq. Ya. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir memulai dengan ya berselisih para ulama tafsir tentang yang dimaksud dengan at-tin di sini. Apa itu at-tin? Sebagian mengatakan, ini paling tidak di sini beliau menyebutkan 5 penafsiran ya tentang at-tin. Sebagian mengatakan masjid Dimashq, masjid Damaskus, ya, Suriah. Wakilah hiya nafsuha, ya. Sebagian mengatakan ia buah tin itu sendiri. Ini penafsiran yang kedua. Wakila al-jabal alladhi 'indaha, ya, yakni gunung yang ada di sisinya. Yang ketiga, wa qala al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi mengatakan huwa masjidu ashabil kahfi. Ya, penafsiran yang keempat adalah masjid ashabu al-kahfi. Ya, dan diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwasannya yang dimaksud dengan at-tin adalah Masjid Nuh yang ada di Gunung Judi. Ya. Ini penafsiran yang kelima. Ya. Akan tetapi wallahu alam, ya, yang paling rajih insyaallah yang dimaksud di sini adalah huwa tinukum, yakni buah tin itu sendiri. Waz-zaitun qala Ka'b al-Ahbar wa Qatadah wa Ibnu Zaid wa ghairuhum huwa masjid Baitul Maqdis. Nah, ini sebagian ulama tabi'in menyebutkan bahwasanya yang dimaksud zaitun di sini adalah Masjid Baitul Maqdis. Ya. Dan Masjid Al-Aqsa. Wa qala Mujahid wa Ikrimah huwa az-zaitun alladhi tu'sirunahu. Ya. Pendapat yang kedua yang disebutkan oleh Mujahid dan Ikrimah, ya, muridnya Ibnu Abbas, mereka mengatakan apa? Yang dimaksud zaitun di sini adalah buah zaitun yang kalian peras dan ambil zaitnya. Zait itu artinya minyak. Ya. Dikatakan zaitun. Ya. Dan wallahu a'lam, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ikhwan fillah nasallahu iyyakum, pendapat yang kita pilih di sini insyaallah adalah
Ya, yang dimaksud dengan at-tin dengan az-zaitun di sini adalah buah tin dan buah zaitun. Buah tin, ya, buah yang mengandung banyak sekali manfaat, ya. Dan Allah bersumpah dengan sesuatu yang Allah bersumpah dengan sesuatu yang memiliki manfaat yang besar, ya, sesuatu yang luar biasa, sebagaimana Allah bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan rembulan, bersumpah dengan fajar dan sebagainya, ya, menunjukkan hal ini ya adalah sesuatu yang memiliki keluar biasaan, ya. Demikian pula buah zaitun, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu zaita waddahinu biha aw waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanlah minyak zaitun, kulu zait, ya. Waddahinu bihi, dan gunakanlah minyak zaitun itu untuk apa? Apa ini? Dioles ke badan. Apa namanya itu? Ya, dikasih hand body, apa namanya? Ya, gunakanlah untuk dioleskan ke badan. Ya. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu min syajaratin mubarakah. Kata Rasulullah, karena zaitun itu dari minyak zaitun itu dari pohon yang berberkah. Ya. Bagaimana caranya makan zaitun? Makan minyak zaitun? Bukan diminum, dimakan. Kita disuruh makan. Saya lihat penjelasannya Ustaz Syafiq, kata beliau memang orang-orang Arab itu dimakan memang. Minyak zaitun itu dimakan, minyak itu dimakan. Dengan cara apa? Dioleskan dengan roti, baru dimakan. Nah, itu dimakan namanya. Jadi tidak diminum, memang dimakan. Ya, dimakan. Dan dulu begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang orang-orang di Saudi seperti itu. Orang Arab seperti itu, dimakan, dioleskan di minyak. Nah, itu penjelasannya Ustaz Syafiq. Iya, iya. Dan ada banyak sekali hadis-hadis yang berkenaan dengan zaitun ini yang tidak sahih, ya, seperti hadis ni'mas siwak az-zaitun, sebaik-baik siwak adalah zaitun, ya, min syajaratin mubarakatin yutibul fam wa yudhibul hafar, ya, huwa siwaki wa siwaku al-anbiya qabli, ya. Dalam hadis disebutkan, ya, sebaik-baik siwak adalah zaitun, ya, dia berasal dari pohon yang penuh berkah, ya. Kemudian dia mengharumkan mulut dan menghilangkan al-hufar, yakni lubang-lubang, mungkin yang dimaksud lubang-lubang gigi. Itu adalah siwakku dan siwaknya para nabi sebelumku. Ini hadisnya palsu. Hadisnya apa? Palsu, maudhu. Ya. Dan banyak-banyak hadis-hadis semisalnya. Syekh Albani mengatakan hadis ini dhaif. Baik. Akan tetapi ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, ya, para ulama berkata, yang Allah bersumpah di sini adalah takdirun mahdzuf. Ada yang dihapus, ya. Yang dimaksud di sini adalah tempatnya tumbuh, ya. Karena dua sumpah setelahnya juga tentang tempat, ya. Maksudnya tempatnya tumbuh. Wattini wazaitun, yakni mambatu at-tin wazaitun, tempat tumbuhnya tin dan zaitun, yaitu di mana? Di Syam, karena memang awalnya di sana, ya, di Syam, dan itu adalah negeri para nabi di Syam, ya. Palestina, Suriah dan sekitarnya itu masuk Syam dulunya. Ya. Kemudian waturi sinin, dan demi gunung Sinai, ya. Qala Ka'ab al-Ahbar wa ghairu wahidin, Ka'ab al-Ahbar dan yang lainnya mengatakan huwal jabalul ladzi kallamallahu alaihi Musa alaihi salam, ya. Tur atau gunung Sinai adalah gunung yang Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa di situ, ya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah
bahwasanya Allah berbicara dengan Musa, betul-betul berbicara. Ya, tidak boleh ditakwil ke makna yang lain. Betul-betul bicara. Siapa yang bilang demikian? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Allah betul-betul berbicara dengan Musa dengan satu pembicaraan. Ini namanya maf'ul mutlak. Untuk apa? Untuk penekanan. Betul-betul dengan satu pembicaraan yang berbicara. Jadi keyakinan Ahlus Sunnah, innallaha yatakallamu bikalamin haqiqi mata syaa wa kaifa syaa bima syaa. Ya, biharfin wa sautin la yatamathalu aswatu makhluqin. Ya. Jadi keyakinan Ahlus Sunnah sejak dahulu, ya, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang meyakini bahwasanya Allah berbicara dengan pembicaraan yang sesungguhnya. Ya. Kapan Allah kehendaki, di mana saja dan bagaimanapun Allah kehendaki, terserah Allah. Ya. Itu haknya Allah. Ya. Dan Allah sendiri yang bilang, wa kallamallahu Musa taklima, dengan huruf dan dengan suara. Akan tetapi tidak ada yang serupa dengan suara Allah. Tidak ada yang serupa dengan suara Allah. Jadi bicara. Sebagian orang mengingkari, tidak percaya, ya, tidak percaya dengan ini. Akhirnya mereka mentakwil, diarahkan ke makna yang lain. Ya, ada yang mengatakan itu makhluk yang Allah ciptakan untuk apa? Makhluk yang Allah ciptakan untuk berbicara kepada Musa, bukan Allah yang langsung berbicara. Apa kata mereka? Yang berbicara itu makhluk yang Allah ciptakan khusus untuk berbicara kepada Musa. Jaham bin Safwan mengatakan apa? Kalau memang itu pembicaraan yang hakiki, betul-betul berbicara, maka berbicara itu membutuhkan apa? Membutuhkan jauf, membutuhkan apa itu? Rongga di dalam perut, ya. Wa al-lisan wa syafah. Ya. Yang berbicara itu, kata Jaham bin Safwan, yang berbicara itu membutuhkan apa? Membutuhkan jauf itu tadi, membutuhkan lidah dan membutuhkan bibir. Ya. Dan barang siapa yang mengatakan Allah berbicara dengan pembicaraan hakiki, maka dia mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki perut, rongga perut, memiliki lidah dan memiliki bibir. Oh, seakan-akan masuk akal kan? Ya. Seakan, tapi ini tidak benar. Ya. Tidak benar. Ya. Dia sudah mulai menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian menuduh kita menyerupakan Allah dengan makhluk, tapi dia yang lebih dulu menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi mereka seperti itu. Ya, bagaimana mereka membantah ayat-ayat Allah tentang sifat-sifat Allah? Mereka serupakan dulu Allah dengan makhluk, kemudian mereka ingkari. Ya, dengan berkata apa? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Ya. Kemudian mereka mengingkari itu. Ya. Padahal Allah sendiri yang mengatakan apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Dan Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan cara yang Allah kehendaki. Ya. Tidak ada di antara kita Ahlus Sunnah yang kita Ahlus Sunnah mengakui bahwasanya Allah berbicara dengan pembicaraan hakiki kapanpun, ya, seperti apapun yang Allah kehendaki. Allah berbicara dengan huruf dan dengan apa? Ya, dengan suara sehingga bisa dipahami. Ya, sehingga bisa. Itu pemahaman kita. Dan tidak ada seorang Ahlus Sunnah pun yang mengatakan Allah berbicara seperti manusia berbicara. Tidak ada. Ya, tidak ada Ahlus Sunnah yang memahami seperti itu. Ahlus Sunnah memahami Allah berbicara sesuai dengan ketinggian dan kemuliaannya. Itu keyakinan Ahlus Sunnah. Kalau dia mengatakan bahwasanya Allah menciptakan makhluk khusus untuk berbicara mewakili Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam sebuah kesalahan fatal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Musa, inni ana rabbuka." Wahai Musa, saya ini Tuhanmu. Saya, ada kata ini ana, sesungguhnya saya, ada lagi ana, saya ini Tuhanmu. Apalagi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni.
Ya, innani anallah. Innani ini apa namanya? Penekanan yang berulang-ulang. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha ghairi. Ya, tidak ada Tuhan, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Ya, maka sembahlah saya. Ya. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Taib, kita tanya, kalau ada makhluk yang Allah ciptakan untuk mengatakan ini, kira-kira bagaimana? Innani anallah, sungguh aku ini Allah. Kira-kira bisa enggak? Ada makhluk yang bilang begitu? Kalau dia mengatakan ada makhluk yang diciptakan mengakui itu, mengucapkan itu, maka dia senantiasa mengakui bahwasannya apa? Bahwasannya ada makhluk yang mengakui memiliki sifat rububiyah, yang mengaku dirinya sebagai Allah. Ini fatal. Maka siapa yang bilang ini kepada Musa? Allah. Ya Musa, ya Musa, ya, innani anallah, saya ini betul-betul Allah. Itu yang kata Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat yang lain, wa kallamallahu Musa taklima. Ya, Allah berbicara dengan Musa dengan satu pembicaraan. Nah, ini keyakinan kita. Ini yang harus kita yakini, bahwasanya Allah ya berbicara. Ya, antara sifat Allah adalah berbicara. Baik. Nah, ini salah satu buktinya, ya, bahwa Allah berbicara di apa namanya Tursina kepada Musa alaihis salam. Ya. Sehingga ketika itu, ketika Nabi Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pengen sekali lihat Allah. Ya Allah, saya ingin melihatmu ya Allah. Kata Allah, kamu tidak bisa lihat saya. Ya. Lantarani, kamu tidak bisa lihat saya. Ya. Walakin inzur ilal jabal, tapi lihatlah gunung itu. Ya. Kalau gunung itu tetap tidak goncang, maka kamu akan melihat saya. Ya. Tapi ketika Musa melihat gunung itu apa? Hancur. Ya. Dan Musa pun pingsan, tidak sempat melihat Allah. Ya, jadi belum ada yang pernah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya, man za'ama anna Muhammadan ra'a Allah, ya, faqad kadzaba. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Muhammad melihat Allah, maka dia telah berdusta. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, apakah engkau melihat Allah? Ya, ketika naik ke Sidratul Muntaha, apa kata Allah? Kata Rasulullah, nurun ala nur, anna arah. Ya, nur di atas cahaya, di atas cahaya. Bagaimana mungkin saya bisa melihatnya? Ya. Dan ini adalah kenikmatan yang tertinggi. Ya, kenikmatan yang tertinggi, yakni melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di surga. Ya, ketika semoga kita semuanya bisa mendapatkan kesempatan ini, ya, ketika nanti di surga Allah bertanya kepada ahli surga, ya, mau saya tambahkan kenikmatan untuk kalian? Para ahli surga mengatakan, apalagi kenikmatan ini yang di atasnya ini, ya, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami ya Allah? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya, ya, dan memperlihatkan wajahnya, dan itulah kenikmatan tertinggi yang dirasakan oleh ahli surga. Dan semoga kita semua, ya, diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Taib. Dan Tursina, Allah bersumpah dengan gunung Sinai, ya, gunung Tursina. Wa hadzal baladil amin, yakni Makkah. Allah juga bersumpah dengan Makkah, ya, negeri yang aman. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia akan aman. Ya. Kata para ahli tafsir, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
Ya, ini keamanan di sini adalah yang pertama, pendapat pertama, keamanan yang dimaksud adalah keamanan dari Allah. Barang siapa yang masuk akan dijaga keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masya Allah, ikhwan fillah azanallahu ayyakum, ya, di zaman jahiliyah di Mekah itu tidak ada pemimpinnya tapi aman. Ya, di Mekah itu tidak ada pemimpinnya tapi aman. Ya, secara akal dan secara teori, ya, kalau ada tempat yang tidak ada pemimpinnya, satu hari saja pasti akan kacau, ya kan? Akan tetapi ada pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud di sini adalah, ya, khabar, ya, karena barang siapa yang memasukinya maka dia aman. Ini kabar, pemberitahuan, ya. Maka sebagian ahli tafsir mengatakan kabar di sini maksudnya adalah perintah. Ya, ada begitu ya. Kabar yang maksudnya adalah perintah. Seperti apa? Seperti mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kabar bahwasanya segala puji bagi Allah. Pujian itu bagi Allah, hanya untuk Allah. Ya, akan tetapi di sini mengandung apa? Perintah agar kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Demikian pula dengan ayat apa? At-tayyibuna lit-tayyibat. Ya, orang-orang baik menikah dengan orang-orang wanita-wanita yang baik. Begitu pula sebaliknya. Ya. Ya. Tapi kita banyak temukan orang yang tidak baik nikah dengan yang tidak baik. Iya kan? Ya. Seperti siapa? Fir'aun misalnya. Ya, Fir'aun. Ya, dia Fir'aun, istrinya orang saleh. Ya, saleh. Ya, Asia dan sebagainya. Banyak contoh-contoh seperti ini masyarakat juga ada. Ya, apakah ayat ini tidak betul? Ayat ini betul. Ayat ini maha benar, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi maksudnya adalah al-khabar, ya, khabar, akan tetapi yuradu bihi al-amr. Yang dimaksud di sini adalah perintah. Ya, yakni laki-laki yang baik hendaklah mencari perempuan yang baik. Karena ayat ini turun, kenapa? Ayat ini turun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa sahabatnya ke Mekah. Ya, beberapa sahabatnya diutus ke Mekah, dan di antara sahabat itu ya bertemu dengan mantan kekasihnya dulu di Mekah. Ya. Dan tapi mantan kekasihnya itu jadi pelacur. Sudah jadi pelacur, tapi ya namanya cinta pertama, ya, bunga-bunga cinta itu tumbuh kembali. Akhirnya dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya begini, dia curhat sama Rasulullah. Saya ketemu lagi sama dia, wahai Rasul, dan cintaku bersemi lagi. Maka turunlah ayat ini. Ya, orang yang baik disuruh menikah dengan wanita yang baik. Ya, maka kata para ulama ini khabar maksudnya adalah perintah. Ya, maksudnya adalah perintah. Sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Barang siapa yang memasukinya maka dia aman. Ya, maksudnya di sini apa? Diperintahkan untuk mengamankan dirinya. Ya. Atau penguasanya diperintahkan untuk mengamankan orang yang masuk ke situ. Ya. Bagaimana maksudnya mengamankan dirinya? Ya, dilarang membunuh, dilarang berbuat kerusakan di dalam. Ya. Dilarang apa? Membunuh di dalam, membunuh hewan, dilarang menebang pohon. Nah, ini maksudnya. Makanya dikatakan al-haram, tanah haram. Ini pendapat yang kedua. Ya, wa hadza al-baladil amin. Yakni Makkah. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah, ya, kata Imam Ibnu Katsir, ya, Allah bersumpah dengan 3 tempat ini, ya. Yang tempat pertama adalah tempat diutusnya Isa, ya, yakni Syam. Kemudian tempat yang kedua, yakni Tursina, adalah tempat diutusnya Musa alaihi salam. Dan tempat yang ketiga adalah tempat diutusnya, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketiga-tiganya adalah ulul azmi minar rasul. Ya. Itu sumpah Allah. Jadi ada yang mengatakan 4 sumpah, ada yang mengatakan 3 sumpah. Ya. Kalau dihitung ayatnya 3, kalau dihitung sumpahnya 4. Wattini, wazzaitun, waturi sinin, wa hadzal baladil amin. Sumpah. Apa isi sumpahnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini isi sumpahnya. Sungguh-sungguh kata Allah, kami menciptakan manusia, ya, dengan sebaik-baik bentuk. Ya, makanya Allah mengatakan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya.
sebaik-baik bentuk. Ya. Dan manusia adalah sebaik-baik bentuk. Makanya ada kisah seorang Amirul Mukminin, ya, namanya Isa bin Musa. Ya, Isa bin Musa ini bilang sama istrinya, "Anti taliqah in kanat al-qamaru ajmalu minki." Kamu saya ceraikan kalau bulan itu lebih indah daripada kamu. Ya, maksudnya dia apa? Maksudnya dia ingin memuji istrinya bahwa istrinya itu lebih indah daripada rembulan, kan maksudnya begitu. Ya enggak? Nah, dia ingin memuji, dan ini boleh ya. Bohong pun boleh, memuji istri bohong boleh. Iya boleh. Masya Allah kamu wanita tercantik, padahal banyaknya yang cantik di luar ya. Ini boleh ikhwan. Ya. Tapi dia bilang begitu. Jadi ini masuk, dia kata istrinya, kalau begitu kamu sudah mentalak saya. Nah, ini talak dengan syarat. Ya, ada talak seperti ini. Ya, kalau kamu pergi lagi ke rumahnya si fulan, kamu saya ceraikan. Maka itu kalau dia pergi betul-betul pergi ke rumahnya si fulan, maka jatuh talak. Ya, jatuh talak. Nah, sama seperti ini kata istrinya, kau sudah ceraikan saya. Kenapa? Karena kata istrinya tidak ada yang lebih indah daripada rembulan. Ya. Coba lihat orang-orang ketika menggambarkan wanita cantik, ya, menggambarkan keindahan, orang bilang apa? Bulan. Ya. Dan tidak ada orang yang bersyair kemudian menyebut nama saya. Kan begitu. Orang bersyair menyebut nama bulan. Wah, kata Khalifah tadi mati mijah. Betul. Akhirnya dia pergi ke Abu Ja'far, seorang ulama. Dia tanya, bagaimana ini? Saya dapat masalah ini. Ya, saya dapat masalah. Ya, kenapa? Saya bilang begini sama istri saya dan istri saya bilang begitu. Kata ulama itu, betul itu. Wah. Akhirnya Abu Ja'far ini suruh, itu betul, dia betul. Ya, kamu salah. Akhirnya Abu Ja'far kan ini khalifah ini. Akhirnya dicari-cari, Kang, pergi cepat cari ini bagaimana ini supaya bisa dibenarkan. Ya, akhirnya mereka dia ketemu dengan para ulama di kota itu, dan para ulama itu pun setuju dengan istrinya. Iya betul, istrimu itu betul. Kecuali salah seorang di antara mereka mengatakan apa? Ya, membaca ayat wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia, ya, dengan sebentuk-bentuk rupa. Ya, maka kalau begitu manusia lebih indah daripada rembulan. Rembulan tidak punya wajah, tidak bisa jalan, ya, tidak bisa membangkitkan syahwat, tapi istrimu bisa. Kata ini nih, ya. Kata Abu Ja'far, pulanglah ke istrimu, sampaikan itu ke istrimu dan tahan lidahmu, jangan kau lagi bilang-bilang begituan. Ya, nah, jadi suatu ketika ada seorang sahabat yang isbal, sarungnya turun melebihi mata kaki. Kemudian kata Rasulullah SAW, angkat itu sarung di atas mata kaki. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, ada cacat di kakinya. Dia malu kalau kelihatan orang. Saya lupa cacatnya apa. Kalau tidak salah dia berbulu banyak kakinya. Ya, banyak sekali bulunya. Ya. Ya, kemudian Rasulullah SAW membacakan satu ayat, lupa saya ayatnya, ya. Wasanya innallaha qad ahsana kulla syai'in. Apa ahsana kulla syai'in? Khalaqa. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya dengan baik, dengan indah. Ya, angkat kaki, maka dia angkat celananya. Taib. Jadi ini sumpah. Banyaknya sumpah tadi itu ada 3 atau 4. Ya, Allah bersumpah bahwasannya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke asfali safilin. Ya. Kehinaan. Ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan asfalu safilin di sini adalah ardalul umur. Ya. Umur yang hina. Maksudnya apa? Orang kalau sudah kecil, kemudian dia besar, kemudian dia tua, akan kembali ke apa? Ya, kembali menjadi anak-anak, itu ya. Jadi pikun, ya, anak-anak ketawa sama dia, tidak bisa melakukan apa-apa, ya, bahkan diurus, ya. Tidak, biar mau berak diurus, mau mandi diurus, Allah akan kembalikan seperti itu.
Ya, ardhalil umur. Sebagian membantah pendapat ini. Kenapa? Karena selanjutnya, potongan ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi kalian manusia semua akan dikembalikan ke asfali safilin, akan tetapi ya Allah mengecualikan orang-orang beriman. Kalau begitu tidak cocok ini. Kenapa? Karena orang-orang beriman juga bisa menjadi tua dan hina seperti itu kan? Orang-orang beriman ada yang menjadi tua tidak bisa mengurus dirinya, ada enggak? Ya, kemudian dibantah oleh sebagian ulama ya dengan perkataan apa? Orang kalau menghafalkan Al-Qur'an maka dia tidak akan pikun sampai mati. Ya, tidak akan terhina sampai tidak akan mengalami kejompoan yang menghinakan sampai dia mati. Ya, tapi buktinya ada juga orang-orang beriman yang seperti itu. Ya, maka ya sebagian orang yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud di sini adalah ardhal umur, ya umur yang hina, maksudnya di situ illal ladzina amanu, illa di sini bermakna lakin, akan tetapi. Ya, jadi tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami akan kembalikan dia kepada umur yang paling hina, ya keadaan paling hina dalam umurnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Illa di sini artinya apa? Akan tetapi orang-orang beriman ya wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Jadi akan dikembalikan semua manusia asalnya kepada asfali safilin ya, kecuali orang-orang beriman ya. Akan tetapi orang-orang beriman meskipun dia dikembalikan dalam keadaan seperti itu ya, bagi mereka pahala yang tidak pernah putus. Ya, paham kan? Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, asfali safilin di sini adalah tempat yang hina, paling hina di sini adalah dikatakan di sini asfal. Ya, asfal. Asfal itu dari kata sufla. Sufla itu di bawah. Asfal yang paling bawah. Makanya itu asfal namanya. Itu dari bahasa Arab itu. Asfal, Pak. Itu asfal artinya yang paling ini diinjak-injak tuh. Ya, itu aspal dari bahasa Arab, Pak. Ya. Asfali safilin, yang paling bawah, yang paling hina. Maksudnya di sini pendapat yang kedua adalah kemudian kami akan kembalikan mereka ke dalam neraka. Ya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maknanya di sini pas. Ya, maknanya di sini pas, dan inilah yang dipilih oleh siapa? Al-Imam Ibnu Katsir. Kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh, dan bagi mereka pahala yang tidak pernah putus. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Wahai Muhammad. Ini ada yang mengatakan khitabnya kepada Muhammad, ada yang mengatakan khitabnya kepada orang kafir. Maksudnya yang dibicarai di sini Muhammad, ya, sebagian mengatakan yang dibicarai di sini orang kafir, sebagian mengatakan yang dibicarai di sini adalah manusia pada umumnya. Dan insyaallah yang saya pilih adalah pendapat yang ketiga, bahwa yang dibicarai di sini adalah manusia secara umum. Ya, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, setelah ini semua, setelah sumpah ini semua, penjelasan tentang kebaikan, ya, setelah disebutkan bahwasannya kami telah menciptakanmu dalam keadaan yang sebaik-baik keadaan, ya, kemudian akan dikembalikan kepada neraka kecuali orang-orang yang beriman, ya. Kalau begitu setelah ini, apalagi yang membuatmu tidak percaya dengan ad-din? Ad-din di sini apa? Sebagian memaknai ad-din di sini agama. Apa yang membuatmu tidak percaya dengan agama Allah? Sebagian mengatakan ad-din di sini adalah hari pembalasan. Apa yang membuatmu tidak percaya dengan hari pembalasan? Apa yang membuatmu tidak percaya dengan hari kebangkitan? Ya. Kalau Allah mampu menciptakan manusia, ya, dengan bentuk yang sempurnanya, ya, dari apa? Dari nutfah, dari saripati tanah. Allah menciptakannya dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah mampu menciptakan, ya, apalagi kalau sekedar apa? Ya, mengulangi penciptaannya. Ya, manusia dikubur hancur, tinggal tulang sulbinya. Ya, kemudian Allah menumbuhkan kembali manusia itu nanti ketika hari kebangkitan. Apa susahnya bagi Allah? Padahal Allah sudah pernah menciptakannya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu maha, ya, adil, maha bijaksana. Ya, ini namanya
istifhamu takriri, ya, pertanyaan yang tidak perlu dijawab, ya, tapi menetapkan sesuatu bahwasanya Allah itu, ya, adalah maha adil, ya. Baik, habis waktu ya. Ya, naktafi bihadzal qadar wa nas'alullah an yazidna ilman nafi'an wa naqtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.